Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang berbahagia. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal nama Allah, yakni yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Hari ini kita akan mempelajari tentang 2 Asmaul Husna saja, anak-anak. Yang nanti 2 Asmaul Husna yang belakang ada di minggu depan. Yang pertama tentang Al-Mumit, yang maha mematikan, Al-Hayyu, yang maha menghidupkan, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad, maha esa. Nah, anak-anak, ketika kita melihat gambar ini, kira-kira apa yang terbesit di benak kalian tentang 2 gambar ini? Ya, benar. Dan di gambar yang pertama, ini ada gambar makam atau kuburan ya, yang menandakan bahwasanya kematian itu pasti ada. Dan yang kedua, gambar kedua, itu ada seorang bayi yang baru lahir. Dan tulisan di bawahnya terlihat Allah maha menghidupkan. Mengenal Asmaul Husna, yakni apabila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ternyata banyak sekali yang memuat tentang nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Yang nama-nama indah ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-A'raf ayat 180. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayuzzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat ini terlihat anak-anak, di ayat yang penggalan paling depan ini ada walillahil asmaul husna, atau bagi Allah itu ada Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Tadi kita pertama membahas Asmaul Husna tentang Al-Mumit, yang artinya maha mematikan. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Allah menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematian. Allah juga mematikan dengan menahan nyawa bagi jasad yang dikehendaki. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya itu akan mati. Semua tidak bisa lari dari kematian. Tapi kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti ya anak-anak. Karena kemanapun dan dimanapun kita berada, kematian pasti akan menjumpai kita. Kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan abadi. Jika ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, kita rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, sedekah, belajar, serta patuh dan hormat baik kepada orang tua maupun kepada bapak ibu guru. Kemudian, selain beramal baik, kita juga diajarkan untuk menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya apa saja? Ya benar, misalnya mencuri, berkelahi, mencemooh, atau menggunjing dan menyakiti orang lain. Anak-anak, Allah berkehendak untuk mematikan dan menghidupkan makhluknya. Nah, bagi Allah, mematikan manusia atau semua makhluknya itu sangatlah mudah. Banyak cara yang sudah terjadi di alam semesta ini kan. Misalkan bisa melalui musibah bencana banjir yang dapat mematikan puluhan orang.
gempa bumi yang mengakibatkan ratusan nyawa menghilang. Bahkan bisa saja melewati bencana tsunami yang dapat menelan ribuan manusia. Nah, manusia tidak mampu menahan saat kematian tiba. Dan tidak hanya orang sakit saja, bahkan terkadang orang yang masih sehat sedang olahraga itu juga ditemui oleh kematian. Allah mematikan dan menghidupkan manusia itu agar apa? Agar mereka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, merasakan kenikmatan hidup, dan berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Nah, selanjutnya ini ada Al-Hayyu anak-anak, atau yang artinya Allah Maha Menghidupkan. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Maksudnya Allah hidup dengan berdiri sendiri tanpa awal dan akhir. Hidupnya Allah berbeda dengan makhluknya ya, berbeda dengan kita semua. Hidupnya makhluk membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak. Hidupnya kita membutuhkan tetangga, teman, orang tua, dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah tidak membutuhkan apapun. Allah yang maha hidup dan yang mengurus kehidupan seluruh makhluknya. Allah yang maha hidup, yang berarti kehidupan Allah itu langgeng, abadi, anak-anak, tidak berakhir. Allah yang memberi kehidupan dan juga mengakhiri kehidupan. Allah yang memberikan anugerah kehidupan bagi kita semuanya, bagi seluruh makhluk, dan dialah Allah yang tiada mengantuk apalagi tidur untuk mengurus kehidupan manusia. Nah, sebagai anak muslim, kita semua harus meneladani sikap Al-Hayyu atau sifat Al-Hayyu dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, kita menyadari bahwa kehidupan manusia itu adalah sementara. Kita oleh karena itu harus berbekal amal soleh sebanyak-banyaknya agar bahagia di dunia juga bahagia hidup di akhirat. Yang kedua, hidup bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Memberikan kemanfaatan untuk orang lain membuat hidup kita lebih berarti, membuat hidup kita lebih bermakna. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. 3. Hidup memiliki karya yang bermanfaat untuk orang lain. Perlu diketahui anak-anak, bahwasanya usia manusia itu sangat tak terbatas ya. Tapi jika kita memiliki karya yang bermanfaat untuk orang lain, maka nama kita akan harum dan dikenang oleh banyak orang sepanjang masa. Yang keempat, tidak menyakiti kehidupan orang lain. Jadi kita dianjurkan untuk tidak menyakiti baik itu binatang, manusia terlebih, dan tidak mengabaikan kehidupan ini. Nah, alhamdulillah materi kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Untuk 2 Asmaul Husna yang terakhir kita insya Allah akan bahas minggu depan. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.